Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan baik dan mulia Tuhan. Haleluya. Ada merasa sukacita pada hari ini? Merasa bahagia pada hari ini? Puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari kitab Kejadian 21. Kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Sekali lagi, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kalau sudah ketemu, mari bangkit berdiri, kita baca secara bergantian sambil kita simak apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman ini. Judul berikutnya di sana, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Itulah judulnya. Kita mulailah membaca secara bergantian, mulai dari ayat 8 seterusnya. Nanti yang terakhir kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak darimu juga akan dibuat menjadi suatu bangsa yang dia punya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikandung itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu dia duduk agak jauh, kira-kira sebagaimana jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Dia berkata, apa yang terjadi pada Hagar? Janganlah takut, Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang dia berada. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membangunkan Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Dia pergi mengisi kabarnya dengan air, lalu ia diberikannya minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Mari kita baca bersama-sama. Ia tinggal di padang gurun dan ibunya menjadi seorang istri baginya dari tanah Mesir. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang ketiga, selalu saya sampaikan setiap minggu, tepatnya di tanggal 21 Juni 2026. Jadi seperti yang sudah sampaikan pada minggu yang lewat, apa arti Juni itu? Jadi kita masih berada di sana dan itulah pergumulan kita juga. Tapi dalam kalender gereja
minggu ketiga setelah Trinitatis. Ya, minggu ketiga. Jadi minggu-minggu yang kita jalani sampai mengakhiri tahun 2026 disebut minggu-minggu setelah Trinitatis. Apa yang dimaksud dengan minggu-minggu setelah Trinitatis? Adalah masa gereja berjuang. Ingat, masa gereja berjuang. Jadi kita sebagai gereja sedang berjuang dalam perjalanan kita, dalam hidup yang kita jalani. Apakah iman kita makin bertumbuh atau makin merosot? Di sinilah, karena banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan mencoba mau menghancurkan iman kita. Mau menghancurkan iman kita. Apakah kita bisa menang menghadapinya atau tidak? Inilah pergumulan kita. Sehingga kita terus bergumul. Karena itu diingatkan kita, ingat, sekarang masa pergumulan hidupmu sebagai gereja. Ingat itu, jangan lupa. Tapi jangan lupa juga, karena ini setelah minggu Trinitatis, seperti yang saya sampaikan, Tuhan ada bersama kita. Amin. Haleluya. 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 Menjalani pergumulan imanmu, katanya kepada kita, jangan lupa Tuhan ada bersama. Haleluya. Tuhan ada menyertai. Tuhan pasti menolong kita. Seperti nyanyian kita yang sudah kita lakukan sekalipun luar biasa, kan? Ditetapkan. Tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu ada bersama kita. Itulah yang mau dikatakan kepada kita pada minggu ini. Karena itu, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, apa Tuhan mau nasihatkan kepada kita, atau Tuhan yang mau yakni kuatkan kepada kita, mungkin menegur kita dalam perjalanan kita yang sudah kita jalani, mau berkata kepada kita, dari firman Tuhan yang sedang disampaikan kepadamu, ingat, ada yang harus engkau tahu dalam diri. Apa yang kau perlu? Apakah mengajarmu? Apakah untuk menguatkanmu, menasehatimu? Tapi mungkin menegur engkau. Karena hidupmu selama ini, kamu tidak benar-benar sungguh-sungguh. Kamu ditegur mungkin oleh Tuhan kepada kita dengan firman. Karena itu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian, inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Tuhan mengenal batin kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengenal batin kita. Ingat, Tuhan mengenal batin kita. Amin. Apa arti mengenal? Memang kalau bahasa Indonesia mengenal, ya biasa kita katakan, aku kenal anak itu, aku kenal inang itu, aku kenal si pemuda itu, aku kenal dia. Itu hanya kita katakan kenal. Tapi sebenarnya kita tidak kenal dia. Paling yang kita kenal wajahnya, formnya, bentuknya, gayanya berkata dan sebagainya. Hanya itu mungkin. Tapi mengenai yang terdalam, dia tidak kita tahu. Tahukah hati kita masing-masing? Tahukah? Belum tentu yang bisa. Walaupun kita mungkin selalu bersama, tidak tahu. Itu tidak. Karena itu apa dimaksud dengan mengenal? Mengenal itu dalam bahasa Ibrani sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mengenal itu dipakai dengan kata Ibrani iyadah. Iyadah. Apa arti iyadah itu? Iyadah itu artinya tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Itu iyadah. Untuk lebih jelas bayangkan dengan kata iyadah. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 1. Coba kita baca. Ada sudah ketemu Kejadian 4 ayat 1. Ada mengetahui. Coba buka Kejadian 4 di sini. Kejadian 4 ayat 1. Ayo coba siapa membaca. Buat.
Kejadian 1 ayat 4 dari firman Tuhan. Kemudian manusia. Kejadian 4 ayat 1. Ada? Belum ketemu? Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengundanglah perempuan itu. Nah itu kata bersetubuh sama dengan kata mengenal. Ia ada. Seperti itu orang mengenal. Kalau sudah bersetubuh sudah tahu dia semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tertutup. Semua tahu kan. Kata-kata itu kalau kita baca, tapi bahasa Indonesia jelas-jelas berbeda kan begitu. Tapi bahasa Ibrani kalau kita tahu bahasa Ibrani itu iadah, mengenal juga iadah. Itu dia. Sehingga dia mengerti tidak ada yang tersembunyi baginya. Apalagi bagi Tuhan tiada yang tersembunyi dalam batin kita. Haleluya. Apa batin yang saya maksud di sini? Batin itu selalu saya katakan dengan 3 hal, yakni hati, jiwa, akal budi atau pikiran. Itu yang saya maksudkan dengan batin. Kalau kita baca batinmu, artinya hatimu dia tahu. Ya, hatimu dia tahu. Jiwamu dia tahu. Akal budimu atau pikiranmu dia tahu. Tiada yang tidak Tuhan tahu. Haleluya. Makanya Tuhan mengenal batin kita, ya, hati, jiwa, pikiran kita. Dia kenal seluruhnya. Ingat, dia kenal seluruhnya. Tiada yang tersembunyi di dalam batin kita. Dan untuk ini, untuk lebih jelas, untuk mengetahui bagaimana tentang kita dikenal Tuhan, saya baca untuk lebih jelas Yeremia 1, ya, Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Beginilah pengenalan Tuhan bagi kita. Begini dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau. Perhatikan ya, sebelum aku membentuk engkau, belum dibentuk ya, kita belum dibentuk, belum jadi. Kalau sudah jadi, lumayan kan ya kan? Kamu belum dibentuk ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Coba dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Coba ya, bisa kamu mungkin bahasa Jawa? Belum kita dilahirkan oleh orang tua kita sama mama kita, sudah tahu anak yang lahir ini orang yang seperti ini. Coba bayangkan, itu dia tahu orang yang baik, orang yang bagaimana, orang yang jahat, dia tahu nanti. Kalau sudah lahir ini anak yang baik, anakku ini orang yang jahat, oh anak yang seperti ini, dia tahu. Kita perhatikan semua. Yang aku mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sungguh keluar dari kandungan, karena dia tahu, maka aku telah menuliskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena dia tahu kalau si Yeremia ini walaupun belum dibentuk, sudah layak dia nanti menjadi nabi. Haleluya. 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 Itu dia. Itu batin kita. Dia tahu hidup kita, orang yang bagaimana kita dia tahu. Sebelum kita pun dijadikan oleh Tuhan melalui orang tua kita, Tuhan sudah tahu anak yang lahir ini seperti ini, burung yang mau lahir ini seperti ini. Itulah pengenalan Tuhan bagi kita. Itu yang dikatakan. Sehingga dikatakan dia mengenal batin kita. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita itu. Jadi kalau Tuhan sudah mengenal batin kita, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini. Ya, ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Tuhan pada kita dari firman
Melalui cerita kalau di sini Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Apa yang pertama yang mau disampaikan Tuhan kepada kita? Ini yang pertama. Hidup dalam Tuhan diperkenankan permintaannya. Hidup dalam Tuhan, ya kalau dia hidup dalam Tuhan, maka diperkenankan permintaannya. Haleluya. Enggak ada haleluya. 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 Dia berkata, kalau engkau hidup dalam Tuhan, ingat, kalau engkau hidup dalam Tuhan, permintaanmu akan diperkenankan. Itu perkataan. Dan itu kalau kita baca mulai dari ayat 8 sampai ke 13. Ya, sampai 13. Kalau kita baca di sana tadi, kita perhatikan pada suatu saat ada hari yakni perjamuan besar disebut pada hari yakni apa namanya disabit bagi mereka. Mungkin kita tidak mengenal istilah hari sabit sehingga dikatakan di situ dilihat anaknya si Ishak itu dan anak Hagar itu si Ismail, mereka bersama dilihat oleh Sarah. Ia perhatikan sama, sehingga dikatakan oleh Sarah kepada suaminya Abraham, usirlah Hagar dan anaknya itu. Usirlah Hagar dan anaknya itu. Abraham sebagai artinya mendengar itu, kenapa sih harus diusir anaknya ini? Banyak, kenapa banyak? Kan di sini. Kenapa? Tapi apa kata Tuhan? Kita perhatikan sana apa kata Tuhan. Abraham, dengarkanlah, yakni apa dikatakan oleh anakmu Sarah itu. Usir dia. Haleluya. Haleluya. Dia. Kenapa? Karena Sarah selalu hidup dalam Tuhan. Dia hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Seluruh perjalanan hidupnya sangat percaya kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Hagar yang ada dalam keluarganya, seharusnya mereka itu Hagar harus mendidik anak-anaknya juga. Kalau kita perhatikan sering kalau kita baca bagaimana Abraham selalu membuat mesbah dia untuk memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Gak pernah ceritakan bersama dengan seluruh anak yang ada di rumah oleh Abraham enggak. Tapi dia selalu hidup dalam Tuhan. Sesaat ini dalam Tuhan, apapun yang mereka sedang dalam Tuhan, kehidupannya tidak pernah dilepaskan Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Tuhan tahu, karena dia juga tahu apa yang Tuhan kehendaki, maka apa yang dimintakannya juga Tuhan menjawab. Permintaanmu dikabulkan. Usir. Begitulah hidup kita dalam menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan. Amin. Apakah kita selalu hidup dalam Tuhan atau enggak? Itu mau dikatakan kepada kita, engkau, apakah hidupmu selalu ada dalam Tuhan? Kalau hidupmu ada dalam Tuhan, apa permintaanmu pasti Tuhan jawab. Artinya Tuhan sampaikan. Tuhan tidak pernah menutup tangannya atau menutup hatinya untuk tidak mau mendengar dari orang yang hidup dalam Tuhan. Minimal dia berkata, oh janganlah dulu begitu, nantilah dia begini sebagainya. Tapi Tuhan selalu memberikan satu jawaban dalam hidup. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. Maka berkata kepada kita, ingat seperti tadi, Tuhan tahu batinmu, hatimu tahu bagaimana kau sungguh-sungguh kau menjadi umat Tuhan atau tidak. Tuhan tahu batin kita masing-masing. Amin. Kita hadir di sini sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan tahu.
Kita pun nggak tahu. Yang aku tahu kalau dia datang beribadah puji Tuhan. Itu yang dosa. Tapi Tuhan berkata, aku tahu kau dulu memang hanya ikut-ikutan saja dengan kamu, supaya nampaknya kau sederhana hati jauh daripada enggak benar. Itu kata. Karena cuma diingatkan kita, dinasihati kita hari ini. Ingatlah, kita belajar dari sana. Selalu berhidup di hidup yang ada dalam Tuhan. Dan menjalani hidup kita seperti dikatakan tadi, ini adalah masa-masa gereja berjuang. Hidup kita ini terus kita berkumpul hidup dalam Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Saya setuju katakan haleluya. Haleluya. Ingatlah itu. Kalau kita sudah hadir ibadah, terus setia beribadah. Ini masa gereja berjuang, banyak tantangan, banyak godaan, hal-hal yang mencoba katakan katanya kepada kita. Ingat, katanya, apakah kita lebih begitu atau tidak? Maka ingatkan kita. Maka untuk ini kita perhatikan bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, kita bandingkan seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan begini dalam Rom 12 ayat 2. Rom 12 ayat 2. Dikatakan di sana, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ini dikatakan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Kamu harus berbeda dari orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kamu harus berbeda. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu, metamorfosa. Itu bahasa Yunani yang metamorfosa. Kalau pembaharuan budi metamorfosa, seperti yang sudah pernah saya ceritakan, seorang ulat yang ada di daun pisang. Terus dia diproses, diperbarui menjadi kepompong menjadi kuku. Tidak kembali kepada asalnya. Kamu diperbarui, kamu dibentuk yang berbarui budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, berkenankah atau kepada Tuhan yang kulakukan ini atau tidak. Dia tahu karena dia sudah tahu, ini kehendak Tuhan, ini akan terjadi. Apapun yang mencoba menentangnya atau mau menghancurkannya, mau membuat aku atau terjauh dan sebagainya, aku tetap siap untuk menderita untuk Tuhan. Haleluya. Aku harus lebih mementingkan kehendak Tuhan, bukan dari kemauan, bukan kehendakku, bukan keinginan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Sehingga dikatakan lebih lanjut tadi, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Sehingga dia tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang terus dia gumuli di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Itu yang apa yang kedua? Yang kedua, begini lagi kalau kita angkat di sana. Setelah kita belajar dari sini, mulai ayat 14. Dari ayat 14 ini sampai nanti ayat ke-19. Kalau kita ke sana setelah dia si Hagar diusir oleh Abraham, dibuat dan ditempatkan dia satu tempat di padang gurun Berseba. Memang awalnya dipersiapkan kebutuhannya, dibuatnya di bawahnya, tapi sudah habis. Ingat, sudah habis kan, katakan habis kan? Iya. Sehingga anaknya nanti sudah terdekat, tak bisa minum lagi, tidak ada lagi di dekatnya. Dia menangis, dia berteriak. Kalau kita dengar lagi ayat 17-18 sampai Allah mendengar suara anak laki-laki itu, maka malaikat turun untuk memberikannya, menunjukkannya kepada Hagar itu adalah
tempat sumur untuk mengambil air. Dia perhatikan dia. Karena itu apa yang Tuhan katakan kepada kita di sini untuk kedua, sadari dirimu, Tuhan memperhatikanmu. Amin. Itu yang nomor dua. Sadari dirimu, Tuhan memperhatikanmu. Menjalani pergumulan kita dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh masalah, persoalan dan sebagainya. Ingat, tapi kamu jangan perhatikan seperti sehaga itu juga diperhatikannya oleh Tuhan. Malaikat datang kepada dia. Tapi apa yang kita tangkap di sana, dia tidak disadari itu. Tidak disadari itu. Kalau Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah mencampur tangan bagi dia, sudah memperhatikan dia kebutuhannya. Artinya kalau kita pelajari, tidak pernah dia pedulikan Tuhan. Enggak pedulikan dia Tuhan. Enggak. Coba ada si pedulikan dia Tuhan. Enggak ada. Kita juga seperti itu mau berkata, jangan engkau seperti Hagar dan anak-anak ini. Haleluya. Haleluya. Dan hidup kita, siapakah kita yang memperhatikan kita dalam hidup ini? Siapa? Kita percaya Tuhan itu selalu berbudi perhatian kepada kita. Perhatiankah kepada kita atau enggak? Apakah kita kalau kita mengerjakan sesuatu, apakah itu karena kehebatanku, karena kekuatanku, karena kemampuanku sehingga aku seperti ini? Oh tidak, kita selalu percaya berkata itu adalah berkat Tuhan. Tapi pernahkah kita renungkan itu firman Tuhan? Perhatikan Tuhan kepada kita ada? Ada. Itu mengingatkan kita berkata, jangan engkau seperti mereka yang setuju katakan haleluya. Mari kita berubah. Mari kita proses hidup kita. Selama masih kita bisa melangkah, melakukannya, pakai kita asal boleh kita melangkah, kita selalu berkumpul untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Kecuali bisa lari begitu. Kata barat kita patut ke bos. Dan sekali-kali kita jauhkan dia. Dan sekali-kali kita habiskan dia. Dan sekali-kali kita jauhkan diri kita selalu sadar, oh Tuhan sebenarnya Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan melihat diriku. Karena itu mengingatkan, jangan lupakan Tuhan sama sekali. Tuhan itu tetap kalau kita sungguh-sungguh tidak pernah melepaskan kita. Dan untuk ini lebih kita perhatikan supaya bagaimana nasihat Mazmur dalam Mazmur 145 ayat 18. 45 ayat 18 apa dikatakan oleh Mazmur di sana 145 ayat 18 di sana katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Tuhan dekat. Dia dekat. Walaupun kita percaya Tuhan itu ada di surga, tapi tidak ada di surga. Bukan hanya dekat sebenarnya. Dekatnya bagaimana dekatnya Tuhan itu bagi kita? Kalau kita pahami, dia ada di dalam diri kita. Haleluya. Karena kita percaya ada Tuhan dalam diri kita. Dia sangat dekat sekali. Tidak ada jarak sama sekali kita dengan Tuhan. Dia sangat bersama, bahkan bersama dengan kita. Kita perhatikan sana, sama bersama. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia, tapi tetakkah kita setia tetap untuk berseru kepadanya atau enggak? Itu persoalannya. Mungkin kita tidak mau bersetia berseru kepada Tuhan. Karena kita butuh, lalu kita Tuhan tolonglah aku. Kalau kita butuh Tuhan berkatilah usahaku. Tuhan tolonglah untuk pekerjaan anak-anakku ini semua. Tapi kalau sudah diberikan berkati, tak peduli tahu lagi kita sering melupakan dia. Ya, sudah kita aman bebas semua, kita berbuat sesuka hati kita, melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita. Sudah datang pemuda kita anak kepada Tuhan. Itu sering orang. Kalau butuh datang, kalau enggak peduli amat. Seperti mereka enggak peduli, enggak pernah diperhatikan. Kalau kita perhatikan dari dalam Alkitab, kalau kita perhatikan bahwa Abraham, hari waktu itu masih bukan Abraham namanya, Abraham, karena belum ditambah
membuat mesbah beribadah. Pernahkah ikut dok di sana, ikut dalam ibadah itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah bertikan Tuhan. Hasilnya dia belajar dari Abraham. Ini dia. Maka ingatkan jangan kita seperti mereka. Kita yang ada ini mulai dari membentuk, memproses hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu maksudnya kita umum terus. Firman Tuhan ini adalah dia satukan. Kalau kita setia kepada dia, Tuhan tidak akan membiarkan. Dalam menjalani apapun, aku anakku akan berikan kekuatan. Mungkin kau harus ada penderitaan ini, tapi aku beri kekuatan kemenangan demi kemenangan kepada menjalani itu supaya dari situ kau berproses kau mengenal luar biasa Tuhan yang penuh ajaib itu. Yang sendiri katakan haleluya. Haleluya. Kita katakan yang kedua bagi kita. Apa ketiga? Ingat ketiga. Kalau ini ketiga kita baca ayat yang terakhir mulai dari ayat yang ke-20 satu ini. Apa kita perhatikan? Yakni anaknya itu kita perhatikan di sana. Dia bertumbuh besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Dia tinggal di padang gurun, ya, para dan mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir yang diambil itu. Tak pernah. Kalau kita baca cerita Ismail itu, wah, enggak pernah sama sekali dia dekatkan diri kepada Tuhan. Enggak pernah. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini? Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti yang tadi semua dan hubungan-hubungannya. Jangan kita seperti mereka menjauhkan, tak peduli. Padahal Tuhan sudah memperhatikan. Dia tidak sadari, tapi sudah dia tolong dia. Tuhan sudah tolong dia, masih jauhkan diri dari Tuhan. Yang mengingatkan kita kepada kita, jangan sekali-kali jauhkan diri dari Tuhan. Jangan sekali-kali. Jangan kita buat batas kepada Tuhan kita. Bahkan Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang penuh mulia agung, yang tidak ada bandingannya dengan dia. Dia sendiri memberikan dirinya dan menjadi manusia dan bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang mau harapkan dari kita? Ada? Enggak ada. Enggak ada yang mau harapkan dari kita. Bahkan kalau kita diambil, kita dipeluk supaya kita memperoleh kebahagiaan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Itu bukan luar biasa. Dia karena dia mencintai kita. Sebenarnya bukan ada yang mengharapkan dan lain dari kita, enggak. Kalau kita manusia ini bisa berkawan dengan kawan dengan orang, mungkin ada rencana yang lain sama dia. Minimal untuk mendorong kami nanti kalau ada sesuatu yang penting. Dan ada sesuatu kita aman tuh, aku ya, aku seperti ini mau budi ini, alhamdulillah berdua aku kan masih ada kita harapkan. Kita bangun hubungan kita dengan dia. Tapi Tuhan apa yang mau dihubungkan dari kita? Dia harapkan enggak ada. Tapi dia berikan dirinya, dia mau menjadi kita seperti kita, bersama seperti kita. Karena dia ingin merangkul kita untuk memperoleh hidup yang kekal agar kita bersama dia. Kalau kita meninggalkan dunia ini secara jasmani kita, tapi roh kita ada bersama Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini luar biasa. Perhatikan. Karena itu sekali lagi dikatakan kepada kita hari ini, ingat pada minggu yang ketiga ini, jangan sekali-kali jauhkan diri dari Tuhan. Perhatikanlah anaknya itu. Sudah ditolongnya kalau kita dari baca di atasnya, sudah dia perhatikannya, dia pedulikannya, tapi tidak perhatikannya apa yang sudah Tuhan lakukan kepada dia. Tidak dipedulikannya. Dia berbuat apa kemauannya. Dia mau cari ini, lakukan ini semuanya, dan itu yang dikerjakan dari sana.
Enggak pernah praktek. Kita baca kita dari akhir sampai akhir. Kalau pernah Ismail tidak pernah mendirikan tempat nisbah untuk beribadah, enggak pernah sama sekali. Tapi kalau kita baca, bisa akhirnya nanti uang dia berikan, pergi ke sana dia berikan kepada surga. Dia berkata kepada kita, perhatikanlah. Sekali lagi kepada kita yang ada ini, jangan jauhkan diri dari Tuhan. Katakan kepada kita. Yang ketujuh katakan haleluya. Haleluya. Untuk mengakhiri itu kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Apa dikatakan di sana? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, seperti berarti yang dibiasakan oleh beberapa orang, yang tidak semua orang, tapi orang yang mau memberikan diri. Kita hendaknya menjadi orang yang mau memberikan dirinya itu. Haleluya. Haleluya. Itu bukan dirinya ya, oleh berapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Kalau nanti Tuhan datang, supaya kita hidup bersama Dia dan kebahagiaan yang selalu. Haleluya. Itu mengingatkan bagi kita ini. Mari renungkan. Sekali lagi kita renungkan firman ini yang dikatakan kepada kita tadi. Tuhan mengenal batin kita. Maka 3 hal yang perlu kita lakukan hidup dalam Tuhan, diperkenankan kebenaran. Sadari dirimu, Tuhan memperhatikan kamu. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Mengakhiri firman ini, saya baca Mazmur 1 ayat 6. Mazmur 1 ayat 6. Dikatakan begini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Dia tahu jalan kita, tulus atau tidak Dia tahu. Kalau tidak tulus jalan kita, seperti lanjutannya, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasa. Walaupun kita beribadah, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, kalau kita tidak berjalan dalam jalan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup dalam jalan kebenaran. Amin. Maka diingatkan kita, dinasihati kita, ditegur kita dalam minggu yang ketiga pada bulan Juli ini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang mau meresponi firman, mari bangkit kita berdiri.